Untuk yang berencana mau ajak sekeluarga liburan ke resort berudara sejuk yang ramah anak dan dilengkapi juga dengan banyak fasilitas kegiatan seru selama liburan di sini, dari mulai sepedahan, memanah, dan sampai jogging juga bisa loh di sepanjang skywalknya ini. Karena resortnya ini tuh luas dan asri banget, jadinya bakalan betah banget nih untuk liburan di sini. Review selengkapnya setelah video openingnya berikut ini ya. Lokasi resortnya ini tidak jauh dari Jalan Raya Tangkuban Perahu Lembang lalu masuk ke Jalan Sukasenang Raya. Nah dari sini sih kita tinggal lurus terus aja sampai akhirnya nanti kita akan ketemu di depan sana dengan gerbang keluar resortnya. Iya itu gerbang keluar resortnya ya, karena untuk pintu masuknya itu ada di belokan sebelah kirinya lagi dari sini. Dan berhubung pada saat kita review ini juga kebetulan lagi musim hujan, jadinya kita juga hujan-hujanan deh di perjalanan ini. Nah kita sudah sampai nih ya di bagian pintu masuknya dan tinggal kita parkirin aja deh kendaraan kita. Nah tadi setelah beres parkirin kendaraan, kita akan diminta untuk verifikasi awal apakah mau makan di resto aja atau tamu resortnya. Kita cukup sebutkan sudah pesan kamarnya aja dan sebutkan atas nama pemesanannya. Lalu nanti akan diinformasikan arah menuju ke front office-nya resort ini. Juga akan dipinjamkan payung nih. Jadinya walaupun hujan seperti ini juga kita tetap bisa jalan aja deh menuju ke lokasi front office-nya resort ini. Dan dari arah parkiran untuk ke lokasi proses check-in-nya di resort ini tuh bisa dicapai dengan semenit 2 menit jalan kaki aja ya melalui skywalk warna putihnya ini. Hitung-hitung olahraga ringan sih ini. Nah itu tuh lokasi front office-nya yang berada satu gedung di bagian bawah dari restoran di resortnya ini. Lalu untuk ketentuan dan proses check-in di resort ini tuh hanya sebutkan nama pemesanannya saja dan verifikasi identitas kita. Nah tapi untuk jam check-innya di sini tuh ternyata dimulai di jam 3 sore nih ya, bukan di jam 2 seperti biasanya. Dan selama menunggu jam check-innya kita bisa duduk-duduk santai aja di ruang tunggu yang berada di sebelah front office-nya ini. Oh iya kalau mau juga kita bisa pesan makanan dan minuman juga ya di sini selama proses menunggu ketersediaan kamarnya. Jadinya kita bisa nggak gabut-gabut amat lah ya selama menunggu sampai ke jam check-innya di sini. Menu pilihan makanan dan minumannya juga tersedia lengkap dengan keterangan harganya juga. Kita tuh sempat kepikiran mau pesan makan dulu aja tuh sebenarnya. Tapi nggak lama kemudian kita sudah diinformasikan kalau kamar pesanan kita tuh sudah ready ya. Dan kita diantar deh oleh staff front office resort ini ke lokasi tempat menginapnya. Kebetulan juga hujannya sudah reda jadi kita bisa jalan-jalan santai deh ke lokasi kamarnya. Dan bisa dilihat ya asri banget sih ini resortnya tuh. Udaranya juga sejuk dan segar, makanya belum sampai kamar juga kita udah dapat vibes yang liburan banget nih. Dan gedung dengan material kayu 2 lantai di sebelah kiri itulah lokasi menginap yang kita pesan di resort ini. Untuk perjalanan dari front office sampai ke gedungnya ini tuh lumayan sih, tapi karena suasananya asri jadinya sih nggak kerasa jauhnya. Oh iya, kita request di kamar lantai 2 dan sepertinya kita dapetin sesuai dengan request kita nih. Untung banget kita sudah sampai ke lokasi kamarnya karena lihat deh sekarang turun hujan besar lagi dong di sore ini. Dan di bagian luar kamarnya ini ada tempat duduk dan meja nih ya. Sekarang kita mulai cek aja ya penampakan bagian dalam kamarnya. Begitu masuk kita dapetin ranjang ukuran king size di sini sesuai dengan request kita juga nih di pemesanan. Lalu kita menemukan amenities minuman di kamar kita ini berupa 2 minuman kemasan, minuman seduhannya berupa teh dan gula, tidak ada kopi ya. Dan lalu sebuah termos pemanas dan 2 cangkir minumnya. Di kasur king size-nya ini kita dapetin 4 buah bantal dan kasurnya sendiri mengarah ke arah sebuah TV di kamarnya ya. Kita malah salfok dong sama jam dindingnya nih. Jadi kita tadi nggak sampai menunggu jam 3 sore juga sudah dapetin kamarnya ya. Untuk TV-nya sendiri ukuran 32 inch ya dan di bagian bawahnya ada meja panjang yang berisikan tisu, 2 remote TV dan decordernya dan sebuah kitab suci Al-Quran lengkap juga dengan petunjuk arah kiblatnya. Di sana kita menemukan sebuah telepon dan juga sepertinya ada colokan listrik ya di sebelah sini lengkap dengan saklar lampu kamarnya juga. Dan juga ada sebuah kertas menu di restoran resortnya ini. Jadi kalau misalnya mager bisa tuh pesan-pesan makanan dari restorannya untuk diantarkan ke kamar kita. Nah jadi seperti itu ya di sudut ini penampakan kelengkapan kamarnya. Kita lanjutkan ya, dan ada sebuah lemari kayu lengkap dengan 2 handuk warna merah dan juga bagian untuk menggantung pakaiannya. Kita lihat sih ada 2 buah laci ya, kita cek aja nih isi lacinya. Yang ternyata yang pertama ini kosong ya, lalu untuk bagian bawahnya juga kosong sih, hanya ada sebuah kertas aja. Jadi kita tutup aja deh ya lacinya ini. Nah, lalu di sebelah sininya kita menemukan sebuah wastafel lengkap dengan cermin besarnya. Cerminnya tuh nggak full body sih ya.
Nah, jadi seperti ini ya penampakan kamarnya di resort ini. Untuk kamarnya juga full kayu ya, seperti penampakan gedung di luarnya ini. Oh iya, kita tuh belum cek bagian kamar mandinya nih. Kita langsung cek aja deh ya. Di sini kita menemukan bagian toiletnya dengan warna putih dan dilengkapi dengan jet showernya, tapi tanpa bidet sih ya bagian toiletnya ini. Kita lalu menemukan kepala showernya ini untuk mandinya. Ada juga kerannya dan juga ada ember dan gayung juga ya di kamar mandinya ini. Lalu ini untuk gantungan handuknya, dan untuk kelengkapan alat-alat mandinya kita akan mendapatkan sabun cair. Dan di sebelahnya ini tuh sampo sih sebenarnya, tapi kita nggak nemuin tulisannya ya walau kita cari-cari juga. Dan juga mendapatkan 2 pasang sikat gigi dan odolnya. Jadi seperti itu ya penampakan kamar mandinya di kamar yang kita inepin ini. Agak kontras ya, kamar mandinya tuh warna putih, sementara untuk kamar tidur utamanya ini tuh full nuansa kayu. Jadi kita sudah beres ya detailin seperti apa penampakan kamar di resort ini. Dan untuk cuaca di luar kamarnya ini masih hujan gede banget dong sore ini. Nanti kita akan update lagi ya perihal informasi lainnya soal resort ini. Dan sekarang tuh sudah sore hari, ini lebih tepatnya tuh jam 4:30 sore sih sekarang. Tapi keadaan di luar masih hujan ya. Kita mau ngupdate beberapa hal aja. Di sini tuh kita dapetin wifi, kecepatan wifi-nya tuh kayak gini ya. Lumayan sih, lumayan cepat tuh wifi-nya ini. Kita juga mau update soal TV-nya. Ini TV-nya aktif, gambarnya bagus sih, sudah digital. Untuk pilihan channelnya juga tergolong banyak ya. Channelnya juga tergolong banyak. Jadi overall untuk TV-nya bisa digunakan lah ya, oke lah ya untuk TV-nya. Selain soal TV juga kita mau ngupdate beberapa hal lagi berhubungan soal di bagian luarnya. Jadi kalau misalnya kita jalan ke arah sini, ternyata kita nemuin kayak tempat bersamanya gitu loh. Seperti ini, kita dapetin juga kulkas di sini. Ini kita masukin minuman sih di sini sih. Jadi kulkasnya ini minuman dari kamar kita masukin ke sini. Ini bawaan kita, jadi bisa digunakan ya. Jadi ada kayak tempat nongkrongnya juga di sini. Seru sih. Dan ini untuk bagian panah memanahnya. Ya sore ini masih hujan nih kayaknya. Atau udah berhenti ya? Masih netes-netes sih. Jadi kita coba cek dulu aja deh ke bawah. Siapa tahu udah nggak terlalu hujan. Untungnya di sore hari ini hujan di kawasan Lembang, Bandung Barat akhirnya sudah reda nih. Makanya kita bisa deh jalan-jalan untuk lihat-lihat suasana sore hari di resort yang luas ini. Oh iya, untuk resort ramah anak dan punya banyak fasilitas edukasi sekaligus koleksi hewan-hewan lucu di Lembang ini tuh namanya Emaki Almasum Resort nih ya. Dan kita pesan kamar untuk menginapnya di sini tuh pakai tiket.com nih. Karena di tiket.com kita bisa dapetin pilihan banyak banget lokasi menginap yang keren-keren pas untuk segala jenis gaya liburan kita, mulai dari hotel, resort, villa, glamping, dan banyak lagi. Bisa langsung scroll aja di tiket.com. Jadinya mempermudah banget nih untuk planning liburan ataupun untuk kebutuhan perjalanan bisnis juga bisa kok. Nah, adapun untuk Emaki Almasum Resort ini tuh bisa dipesan di tiket.com dengan harga mulai dari 400 ribuan nih. Dimana dengan harga 400 ribuan itu kita dapetin jenis kamar standar dengan pilihan jenis kasur twin atau double. Bisa request saat pemesanan ya, prefer ke jenis kasur yang mana untuk menginapnya. Dan perbedaan harga antara yang room only dan dengan yang sarapan itu tipis banget nih. Makanya kita saranin sih pesan aja jenis yang dapetin sarapan juga aja nih. Dan kamar jenis standar dengan kasur double ini tuh jenis kamar yang kita inepin dan kita review di video kita kali ini. Nah, kalau kamu pesannya di tiket.com pastikan jangan lupa ya untuk gunakan aja kode promo khusus dari kita yaitu Nesgo 500k yang nantinya akan kasih potongan harga 10% hingga maksimal 500 ribu dengan ketentuan pemesanannya selama di periode promo yang panjang banget hingga 31 Desember 2022 ini dan dengan minimal transaksinya di 300 ribuan. Makanya kalau mau liburan sih langsung aja pesan akomodasi menginapnya di tiket.com aja ya, karena untuk beli lebih murah di aplikasi tiket.com. Nah, selanjutnya di resort ini juga ada jenis kamar deluxe dengan pilihan ranjang twin ataupun double di harga yang masih kisaran 400 ribuan juga nih. Lalu yang terakhir di resort ini juga ada jenis kamar keluarga dengan maksimal tamu menginapnya hingga 3 orang. Jadinya pas banget nih buat yang mau liburan sekeluarga dan yang mau ajak si kecil untuk sekalian liburan dan belajar di resort pilihan kita kali ini. Jadi seperti itu ya informasi harga menginap di Emaki Almasum Resort ini. Tapi pastinya soal harga itu selalu ada kemungkinan untuk berubah-ubah ya, baik karena faktor weekend ataupun weekday atau hal-hal lainnya. Dan harga yang kita sebutin tadi itu adalah harga yang kita dapatkan dan yang kita cek saat video ini dibuat. Nah, tapi kalau kamu nemu hotel, villa, atau apartemen yang lebih murah, maka dengan jaminan harga termurah dari tiket.com akan diganti selisihnya 2 kali lipat dengan tiket poin. Jadinya udah makin gak ada alasan lagi nggak pakai tiket.com karena sekarang ada jaminan harga
termurah. Nah jadi walaupun sore ini sudah tidak hujan lagi, tapi langitnya tuh masih gelap banget nih. Kita sih sepertinya mau kembali lagi ke kamar dulu aja ya. Nanti kita juga akan lihat ya suasana malam harinya di resort ini. Dan nggak kerasa sekarang sudah jam setengah 7 malam sih. Kebetulan di luar juga udah nggak hujan ya. Situasi kamarnya di malam hari seperti ini ya. Untuk pencahayaan kamarnya overall enak sih. Jadi kamarnya nggak remang-remang, banyak lampu-lampunya. Seperti ini ya suasananya. Kasurnya juga empuk-empuk aja. Di sini tuh tidak ada AC ya. Tapi kayaknya emang nggak butuh AC sih. Soalnya di sini udah dingin sih sekarang aja. Nah ini tuh kita ambil dari luar kursi sama ininya. Kita sekalian ngerjain kerjaan. Sekarang kita mulai suasana di bagian luar kamarnya ya. Dan ternyata di sepanjang skywalknya ini nyala-nyala dengan lampu ya di malam harinya. Kita jadinya mau ke bawah aja deh buat lihat lebih dekat. Dengan adanya lampu-lampu di setiap lengkungan di skywalknya ini tuh bikin suasana malam hari di sini jadi tetap enak nih ya buat jalan-jalan santai. Dan setelah semalam tuh hujan gede lagi setelah kita beres makan. Sekarang tuh jam setengah 8, jam 8 kurang sih ya. Kita mau sarapan, tapi kita mau update dulu beberapa hal soal kamar ini. Yang pertama itu untuk air panasnya di sini tuh cepet keluarnya ya. Jadi pas banget sih. Di sini tuh tanpa AC udah dingin banget, air panasnya di sini cepet keluarnya. Udah gitu juga di sini kan dapat voucher breakfast pastinya ya. Kita sekarang mau sarapan sebentar lagi. Tapi di sini juga dapat voucher gratis panahan sama sepeda. Seharga 20.000 ya. Jadi lumayan sih kalau misalkan kamu kesini sekalian liburan, bisa dipakai nih voucher panahan sama sepedanya. Yaudah ya, sekarang kita mau keluar buat sarapan dulu aja nih. Udah lapar soalnya. Jadi di pagi hari yang untungnya cerah ini, kita langsung aja ke restoran resortnya yang berlokasi deket sih kalau dari bagian gerbang keluarnya. Nah, gedung di depan sana tuh lokasi sarapan dan restoran resortnya yang juga satu gedung ya, dengan bagian front office-nya di bagian bawah dari gedung ini juga. Untuk jam sarapannya di sini ada di rentang dari jam 7 pagi sampai jam setengah 10 pagi. Dan karena kita inepnya di weekday, jadinya sistem sarapan di sini tuh adalah ala carte ya, dengan pilihan menu berupa nasi goreng, mie goreng, bubur ayam, lalu sandwich dan omelet. Kita sih pilih nasi goreng aja deh. Dan untuk minumnya bisa diambil sendiri di bagian ujung sebelah sini. Pilihan minumannya ada air putih, kopi, teh, dan gula kemasan siap sobek juga ada ya. Untuk porsi nasi gorengnya terhitung besar dan rasa nasi gorengnya juga terbilang enak sih. Oke, pagi kita sudah biasa nepin tempat ini 1 hari 1 malam ya. Ini tuh namanya Emaki Almasum Resort yang kita pesan pakai tiket.com nih ya. Dan setelah kita beresin nepin 1 hari 1 malam, kita juga sudah beres sarapan tadi. Sempat muter-muterin juga tempat ini karena kemarin waktu sore itu kan suasana di sini tuh gelap-gelap mendung gitu. Untungnya pagi hari ini tuh cerah-cerah banget ya. Makanya sekarang kita mau bahas aja ya kelebihan dan kekurangan tempat ini. Kita mulai dulu aja dari kelebihannya. Kelebihan pertama yang ada di resort ini tuh pastinya ada di banyaknya fasilitas penunjang liburan ramah anak dan syarat dengan edukasi juga. Dari mulai koleksi binatang lucu-lucu yang ada di resort ini seperti kura-kura, kelinci, ayam mutiara, lalu juga terdapat kandang khusus yang lumayan besar nih yang berisi binatang rusa toto-toto yang kandang rusanya ini berseberangan dengan kandang domba merino. Belum lagi juga terdapat sebuah aviari berukuran lumayan besar yang berisi beragam unggas. Yang kalau tamu mau masuk ke dalamnya tuh bisa ya dengan membeli makanan untuk unggasnya. Lalu juga terdapat rumah-rumah untuk burung merpati, pantesan aja kita lihat banyak banget ya burung berterbangan di sini. Dan gak jauh dari sana juga kita bisa menemukan sebuah kolam ikan yang terawat ini. Jadinya kalau liburan ke sini dengan anak-anak bisa sekalian mereka untuk mengenal beragam jenis hewan-hewan yang ada di resort ini. Selain koleksi binatang-binatang lucu dan informasi edukasi, di resort ini juga ada fasilitas lainnya seperti fasilitas memanah ini yang kita tuh dapetin free 1 kali ya untuk tamu yang menginap di sini. Lalu juga ada fasilitas penyewaan sepeda anak dan remaja yang juga kita dapetin free vouchernya. Jadi aslinya kalau kesini nggak bakalan mati gaya nih kita. Dan kalau misalnya si kecil doyan main air bisa langsung main aja ke lokasi kolam renang anaknya ini ya. Untuk tamu resort tuh free ya akses masuk ke bagian kolam renangnya ini yang juga terdapat permainan airnya.
Untuk kolam renangnya sendiri ini lebih khusus ke anak-anak ya, karena kolamnya tidak dalam dan orang dewasa bisa sih sekedar main air untuk menjaga selama anak-anak berenang-renang. Nah, tadi itu kita sudah bahas soal semua kelebihan tempat ini kan ya. Lalu untuk kekurangannya bagaimana? Oh iya, sebelum bahas soal kekurangannya, ada satu catatan penting sih soal tempat ini. Jadi kemarin malam itu kita ke restoran resortnya di jam 7 malam untuk pesan makan dan juga makan di tempat ya. Tapi ternyata di jam 7 juga sudah tidak aktif ya restorannya tuh. Jadi sudah tidak bisa lagi menerima pemesanan makanan. Nah iya, jadi tadi tuh kita sempat ke bagian ini kan, restorannya begitu di sini ternyata udah tutup ya walaupun jam 7 malam. Akhirnya kita pesan dari luar aja sih, lumayan di sini. Banyak pilihan pesanan buat deliverynya juga. Kita sih mau makan di sini ya, biar dekat sama minuman kita di sebelah sini. Ada lampunya lagi tuh gimana ya? Nah ini nih. Yaudah deh, kita mau makan malam dulu aja ya. Delivery sih akhirnya, nggak makan di restorannya karena udah tutup walaupun jam 7 malam. Dan untuk kekurangan tempat ini tuh sebenarnya situasional sih, yaitu kebetulan pada saat kita kunjungi tuh ada cukup banyak spot di skywalknya ini yang sedang dalam perbaikan. Dan kita sebagai tamu jadinya nggak bisa jalan-jalan ya sepanjang jalur skywalk yang sedang perbaikan itu. Kekurangannya tuh benar-benar situasional ya. Kemungkinan kalau kamu kesini sih mungkin udah beres ya perbaikan skywalknya. Nah jadi seperti itu ya kelebihan sama kekurangan yang kita rasain setelah kita beresin tempat ini 1 hari 1 malam. Jadi overall gimana? Menurut kita sih ini kelebihannya tuh banyak banget ya. Di sini tuh ada kayak mini zoo gitu, banyak banget juga unsur-unsur edukasi di tempat ini. Dan sekarang juga ada kolam renang untuk anak-anaknya di sini ya. Tempatnya juga kan luas dan hijau. Untuk skywalknya juga overall masih bisa dipakai sih. Cuman itu tadi sih ada beberapa part di skywalk ini yang dalam perbaikan pada saat kita review ke tempat ini ya. Sayang banget sih. Kekurangannya tuh cuman itu aja. Jadi dengan banyaknya kelebihan di tempat ini, menurut saya sih tempatnya benar-benar kita rekomendasiin sih buat kamu yang mau liburan bareng keluarga juga dengan bawa anak kerja ke tempat ini. Untuk liburan sekaligus edukasi juga ya. Di sini juga kan banyak tempat bermain anak-anak juga sih. Jadi emang tempatnya tuh pas sih buat liburan bareng sekeluarga. Nah jadi kayak gitu aja ya review lengkap kita soal tempat ini. Kalau kamu suka sama video kita kali ini bisa di like aja. Kalau menurut kamu tempat ini oke, kamu bisa share aja video ini ke teman kamu ataupun keluarga kamu buat kamu ajak liburan bareng ya. Nanti kita ketemu lagi segera di video kita selanjutnya dari Let's Go Project. Bye.